Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Renata dengan NPM saya 23100-233. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang titip barang ke ojol. Praktis tapi penuh resiko. Kajian filosofis ojol sehari-hari. Halo, saya adalah seorang mahasiswa sekaligus ojol. Setiap hari saya mengantar makanan, paket instan, ataupun paket biasa seperti paket GoSend. Dan juga saya sering dititipin belanjaan seperti air minum, rokok, terus jajanan, susu anak. Semua itu diminta sebelum saya sampai ke rumah pelanggan. Kedengarannya sepele. Ya, emang kedengarannya sepele, tapi ternyata ada banyak resiko, dan kalau kita telaah lebih dalam, ini bisa dikaji secara filosofis. Nah, selanjutnya bayangkan kamu cuma order makanan, tapi di tengah jalan kamu minta tolong driver untuk beli air minum. Driver pun harus mencari air minum tersebut, keluarin yang pertama cari warung, keluarin uang pribadi, dan pastikan barangnya harus sesuai. Nah, budaya titip barang ke ojol ini makin umum, tapi sistem aplikasi belum mengakomodasi secara adil. Yuk kita bahas secara kacamata filosofi sehari-hari. Secara ontologi, kita melihat hakikat dari peristiwa ini. Titip barang ini bukan cuma antar makanan saja atau antar paket saja, tapi jadi bentuk kerja informal tambahan yang dilakukan di luar sistem aplikasi. Terus berbasis kepercayaan antar individu, antara driver dan customer. Selanjutnya menunjukkan bahwa driver ojol diposisikan sebagai pengantar sekaligus personal asisten. Sebagai ojol, saya merasa ini lebih dari sekedar layanan. Ini adalah bentuk percayaan yang besar, tapi juga beban tersembunyi. Selanjutnya, secara epistemologi, kita mempertanyakan kenapa pelanggan percaya kalau driver akan benar-benar beliin barangnya. Jawabannya, yang pertama adalah karena pengalaman sebelumnya lancar, sebelum-sebelumnya. Yang kedua, karena driver pakai aplikasi resmi. Yang ketiga, karena mayoritas ojol dianggap bisa diandalkan. Tetapi, sebagai driver, saya tahu bahwa tidak semua pelanggan itu jujur. Tidak semua barang itu tersedia. Dan saya bisa saja rugi waktu, tenaga, bahkan uang kalau titipan ditolak atau tidak dibayar. Pengetahuan dan kepercayaan ini bersifat subjektif dan rawan celah. Selanjutnya, dalam aksiologi, kita bicara soal nilai dan etika. Nilai positifnya, yang pertama kepercayaan, kedua tolong-menolong, yang ketiga fleksibilitas sosial dalam dunia kerja. Tetapi ada nilai negatifnya juga. Yang pertama, driver tidak dapat kompensasi tambahan, driver harus mengeluarkan uang pribadi, ada resiko salah beli, stok habis, atau dimarahi tanpa alasan. Sebagai ojol, saya tidak cuma pakai motor dan aplikasi, tapi juga pakai akal, tenaga, emosi, dan perasaan. Nah, yang pertama akal. Saya memakai akal ini untuk mencari rute tercepat dan memahami permintaan pelanggan. Yang kedua, fisik. Saya bekerja non-stop, panas, hujan, macet, semua dilalui demi titipan kecil. Ketiga, emosi. Saya campur aduk, ingin membantu, takut salah, takut rugi. Yang keempat, rohani. Saya ikut terlibat, bertanya dalam hati, apakah saya ikhlas? Apakah ini adil? Dalam satu aktivitas kecil bernama titip beli barang, seorang driver ojol melibatkan seluruh dimensi manusiawinya. Budaya titip barang ke ojol terlihat sederhana, tapi punya dampak yang kompleks. Jika ditinjau secara filsafat dalam bagian aspek
ontologi, titipan sama dengan kerja tambahan informal yang tidak diakui sistem. Epistemologi, kepercayaan dibangun dari pengalaman tapi belum dijamin sistem. Sosiologi, ada nilai baik tapi juga resiko moral dan beban yang tidak seimbang. Sebagai driver dan mahasiswa, saya belajar bahwa setiap keputusan kecil, termasuk membelikan air minum, mengandung nilai sosial, moral, dan bahkan spiritual. Jadi, kalau kamu mau nitip ke ojol, komunikasikan dengan jelas. Maunya yang mana, mau berapa, dan mau merek yang apa. Semuanya harus jelas. Jadi, ojol tinggal ngebelikan semuanya ini sesuai request. Ganti biayanya dengan wajar dan hargai waktunya. Karena filosofi dari ojol bukan cuma mengantar, tapi juga menjaga amanah. Oke, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.